Selamat pagi, siang, atau sore lah, karena kita belajar lewat online, jadi bisa kapan saja. Hari ini kita akan belajar tentang badan usaha. Tapi sebelum kita belajar, saya mau bertanya dulu nih. Sehat semua kan hari ini ya? Sudah siap belajar? Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya kita terhindar dari wabah pandemi ini. Karena itu, kesehatan sangat penting buat kita, apalagi kita dalam kondisi belajar hari ini. Jadi sehat itu penting buat kita semua. Mari kita mulai belajar ekonomi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Masing-masing silakan. Hari ini kita akan belajar tentang badan usaha yang terdiri atas badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik swasta atau dikenal dengan BUMS. Sebelum kita mulai belajar, kita kuis dulu. Nanti linknya lihat di deskripsi ya, link kuisnya. Kenal dong ya dengan Erick Thohir. Siapa dia? Yaitu Erick Thohirnya tahu, tapi siapa dia? Nah, itu yang penting. Oke, ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, silakan di grup WA kita atau di kalau Anda lihatnya di YouTube, maka lihat di komentar jawabnya. Ya, kalau nanti sudah ada yang jawab, oke, di WA saya lihat dulu nanti ya. Siapa? Oh iya benar, sudah ada yang jawab nih. Erick Thohir adalah Menteri BUMN. Tepuk tangan. Ini 100 buat yang jawab. Nanti ada hadiah yang akan diberikan oleh ibunya atau bapaknya. Minta ya hadiah sama bapak ibunya. Oke. Nah, sekarang kan sudah bisa jawab tuh, sudah bisa menebak Erick Thohir itu Menteri BUMN. Sekarang apa BUMN itu? Itu yang akan kita pelajari hari ini. BUMN itu apa jadinya? Nah, ada yang bisa jawab? Oke, silakan tulis di komentar WA atau di YouTube kalau kamu melihatnya di YouTube. Yang WA silakan grup WA kita dikirim ya. Oke, nanti saya lihat. Jangan lupa boleh dalam bentuk kalimat ya ditulis, diketik gitu ya, atau juga pakai suara di WA-nya. Ya, tapi lebih bagus lagi sih suara. Jadi kamu bisa saya kenali suaranya siapa begitu. Ini jawabannya. Jadi badan usaha milik negara adalah badan usaha yang modalnya dari negara ya, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, oleh karenanya perlu sekali ada kementerian BUMN untuk mengkoordinasikan kekayaan negara yang diperoleh dari BUMN. Ini peran BUMN, BUMD dalam perekonomian negara kita. Pertama, berkaitan dengan pendapatan. Maka peran BUMN yang pertama adalah
mengisi kas negara atau menambah pendapatan negara dari BUMN. Kemudian mencegah monopoli. Artinya sudah tahu kan ya monopoli itu apa? Jadi dengan adanya BUMN mengurangi monopoli pihak swasta. Monopoli itu tidak bisa dihilangkan, tetapi paling tidak mencegah monopoli pihak swasta dalam menguasai kekayaan alam Indonesia. Padahal kekayaan alam Indonesia kan sangat kaya banget ya. Nah, kemudian melayani kepentingan umum. Contoh, oke, ini ada gambar-gambar nih. Gambar-gambar lambang atau simbol perusahaan. Ini semuanya perusahaan negara. Ada yang BUMN, ada yang BUMD. Nah, kamu coba kalian lihat di sumber sumber belajar atau browsing di internet, Peruri itu bentuknya perusahaan apa? Ya, Pegadaian itu bentuknya apa? Jenis perusahaan nanti kita akan belajar. Kemudian Bank Mandiri juga begitu, Perhutani juga begitu. Ini ketutup nih ya, ini PT Wika. Nah, kemudian kereta api, Damri dan seterusnya. Ini jenis-jenis BUMD. Kalian ya, apa kelebihan BUMN? Melayani kepentingan umum seperti tadi contohnya yang saya sampaikan, contohnya PT KAI. Kemudian pasti dimiliki negara karena itu perusahaan negara. Bagaimana pegawainya? Pegawainya bukan pegawai negeri atau ASN. Nah, modalnya pasti relatif besar. Lihat saja Pertamina, ya itu besar. Telkom itu modalnya besar-besar. Kemudian apa kelebihannya? Kelemahannya kinerjanya terkait dengan keuangan negara. Kalau negara eh, memberikan keuangannya kepada BUMN macet, ya, maka itu akan berpengaruh pada roda eh, perjalanan atau roda perekonomian BUMN itu. Kemudian struktur kepemimpinan ini juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politis. Ya, coba lihat saja kamu lihat saja atau kalian lihat saja lah. Siapa komisaris PT Wika, siapa komisaris Telkom, siapa komisaris Bank Mandiri. Nah, itu latar belakangnya. Siapa dia coba? Siapa yang bisa menebak? Ya, betul. Ya, Bill Gates. Luar biasa, salah satu orang terkaya di dunia. Nah, apa perusahaannya? Siapa yang bisa? Oke, betul, 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 betul. Ya, kita memakainya. Seluruh dunia menggunakan produknya, yaitu Microsoft. Ya, ya, sebuah produk yang sangat akrab buat kita. Nah, saya berikan satu lagi. Nah, ini pasti banyak yang belum tahu ya. Ini adalah pemilik Wardah, perusahaan kosmetik ya. Nah, ini salah satu contoh pemilik perusahaan yang luar biasa gitu. Pada masa Covid sekarang ini, pada pandemi sekarang ini, beliau berperan luar biasa untuk membantu pemerintah dalam mengatasi wabah Covid atau Corona. Nah, oke, nanti coba di browsing siapa namanya. Oke, sekarang kita belajar tentang BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Ada banyak.
ya jenisnya. Sementara kita harus tahu dulu apa itu badan usaha. Seperti di layar, badan usaha adalah sebuah lembaga ekonomis, ya, yuridis ekonomis yang tujuannya mencari keuntungan. Apa contoh badan usaha? Contoh badan usaha coba kamu cari, ya, apa itu contohnya. Kemudian perusahaan. Perusahaan adalah kesatuan teknis. Beda dengan badan usaha. Kalau badan usaha yuridis ekonomis, kalau perusahaan kesatuan teknis. Jadi perusahaan itu adalah alatnya badan usaha. Salah satunya begitu. Nah, kemudian apa bedanya? Ini bedanya badan usaha dengan perusahaan. Seperti tadi, bedanya adalah satu, kesatuan yuridis ekonomis untuk badan usaha. Tujuannya mencari laba atau bahkan mungkin bisa jadi dia rugi. Ya. Bentuknya dapat berbentuk PT, perusahaan terbatas, firma, CV, operasi, dan banyak lagi. Kemudian apa perusahaan? Perusahaan alatnya badan usaha. Jadi badan usaha untuk mencari keuntungan dia harus bikin alat atau punya alat. Alatnya namanya perusahaan. Kemudian menghasilkan barang dan jasa. Ya. Pabrik-pabrik ya itu tempatnya. Nanti di situ ada labelnya, ada brand, ada mereknya. PT Astra gitu ya. Nah, saya tidak bertanya tentang siapa nih yang lagi ngomong nih di sini nih ya, lagi presentasi ya. Kemudian apa sih badan usaha milik swasta? Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari pihak swasta, baik perorangan, kelompok, atau mungkin perusahaan juga ya. Apa bentuk-bentuk BMS? Ini bentuk-bentuknya. Bentuknya bisa perseorangan, kemudian bisa eh, perusahaan perseroan terbatas, kemudian bisa CV, bisa firma, ya, bisa CV, bisa firma. Nah, nanti ini kita akan bahas satu-satu. Sorry saya cepat-cepat saja ya, karena ini kita kan terbatas waktunya, cuma 90 menit. Ya. Kemudian apa itu perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, ya, dan dia bertanggung jawab secara penuh terhadap perusahaan yang dibangun. Rugi, untung ditanggung sendiri. Kalau rugi, resikonya ditanggung sendiri, semua kekayaannya akan terkait dengan kerugian tersebut. Kemudian kalau laba, dinikmati sendiri. Enaknya itu perusahaan perseorangan. Nah, ini karakteristiknya. Modal dimiliki oleh satu orang. Bentuk usahanya relatif tidak besar. Apa contohnya? Warteg, ya, warung-warung, ya, rumah makan, dan seterusnya. Kemudian pengelolaannya bergantung pada pemilik. Kalau pemiliknya lagi oke, profesional, nah perusahaan itu pasti akan maju. Tapi kalau main-main, ya sudah. Wah, ini ada nyelip di sini nih, ya. Kemudian seluruh laba dan rugi ditanggung sendiri, ya. Tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian, nah ini kelebihannya, karena dimiliki sendiri maka rahasia terjamin. Seluruh laba menjadi milik sendiri, mudah pengambilan keputusannya.
karena sendiri ya, memimpin sendiri, mengerjakan sendiri. Kemudian pengelolaan perusahaannya relatif lebih mudah, tidak ada beda-beda pendapat karena memang dimiliki sendiri. Kemudian biasanya pemilik lebih giat dalam berusaha. Kemudian biaya pengolahannya relatif lebih murah. Ya. Contoh buka warung, kayak kan itu tidak terlalu banyak modalnya. Walaupun sebenarnya berjutaan juga, ya. Pajak yang dibayarkan juga relatif kecil. Nah, apa kelemahannya? Kelemahannya tanggung jawabnya tidak terbatas. Ini yang harus dipikirkan. Jadi kalau nanti buka usaha, kalau dia persorangan, maka utang piutang kalau tidak sanggup dibayar oleh perusahaan, harta milik pribadi menjadi uh, jaminannya gitu. Sumber keuangan terbatas ya, karena biasanya ini banyak di sektor informal untuk perusahaan persorangan. Karena sumber keuangannya terbatas, mau pinjam uang ke bank harus ada surat siup dan seterusnya yang formal, maka jadi sumber keuangannya terbatas untuk pinjam sana sini. Kelangsungan usaha tidak terjamin kalau tidak dikelola dengan profesional. Kemudian persorangan terbatas. Nah, ini persorangan terbatas itu adalah perusahaannya atau badan usaha yang modalnya berasal atau terbagi atas saham. Jadi kalau kita membeli saham di pasar modal, maka itu perusahaan-perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan perseroan terbatas. Kelebihannya modal gampang dicari dan besar. Kemudian tanggung jawab pemilik terbatas hanya pada modal yang di-store. Ya. Berlangsungan usaha tidak tergantung pada kepemimpinan karena dia kolektif. Ya. Saham mudah diperjualbelikan, contohnya di pasar modal. Nah, kemudian kepemimpinan, kalau kepemimpinannya tidak profesional, langsung bisa diganti melalui RUPS, rapat umum pemegang saham. Kelemahannya pasti ada sisi lemahnya. Sisi lemahnya adalah tanggung jawab pemilik yang terbatas menyebabkan kurang peduli. Kamu atau kalian nih beli saham, ya sudah, saham itulah yang kita perhatikan, saham yang kita miliki. Perusahaan mau jalannya seperti apa, ya itu urusan ini direksi, ya, yang bertanggung jawab. Kemudian mudah berspekulasi karena modal dalam bentuk saham. Contohnya yang lagi ramai Jiwasraya. Nah, itu perusahaan yang punya pemerintah dan bangkrut karena modalnya atau pendapatannya dibelikan saham investasi. Kita lanjutkan. Nah, jenis yang lain adalah CV atau Commanditair Vennootschap. Ini bahasa Belanda nih, agak susah saya. Jadi kalau nanti ada salah-salah dikit ya wajar ya, karena saya bukan orang Belanda. Ya. Ada persekutuan yang terdiri atas beberapa orang. Jadi kumpulan dari orang-orang yang bersepakat untuk membuka usaha. Bagaimana kelebihan kekurangannya? Nah, ini bisa lihat di layar. Kelemahannya, kita lihat dulu kelemahannya. Kelemahannya, sebagian anggota mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Kelangsungan hidup sewaktu-waktu dapat terganggu. Ya, karena berkumpulnya orang-orang, misalnya lebih dari 3-4 orang, kemudian dia tidak sejalan lagi, itu bisa jadi sengketa nantinya.
Kemudian kesulitan untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Ini juga begitu. Mungkin ini banyak kasus yang seperti ini. Ya. Apa kelebihannya? Pendiriannya relatif mudah. Kemudian apa contohnya sih? Kalau anak kebayoran lama suka lewat sebelum rel kereta, itu ada CV kemenangan. Nah, itu salah satu contoh bentuk CV. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir. Ya. Firma. Apa itu firma? Firma adalah persekutuan dua orang, ya, atau lebih yang bersepakat untuk mendirikan sebuah badan usaha dengan membagi hasil keuntungan di antara mereka yang bersepakat tersebut. Apa contohnya? Contohnya firma itu adalah firma hukum, ya, kantor-kantor pengacara, konsultan-konsultan itu bentuknya biasanya firma. Nah, ini ciri-cirinya. Anggota firma sudah saling kenal, perjanjian antara anggota dapat dilakukan di depan notaris, ya karena ini eh, usaha harus ada notarisnya gitu ya. Kemudian dalam usaha memakai nama bersama, misalnya firma eh, Kasmadi ya untuk konsultan akuntansi begitu. Hmm, Firma Kasmadi dan rekan biasanya seperti itu. Kemudian tanggung jawabnya tidak terbatas, sama ya seperti CV dan perusahaan perseorangan. Kemudian setiap anggota dapat mengadakan usaha atau perjanjian dengan uh, pihak lain tanpa persetujuan anggota. Itu misalnya saya ditawari untuk memeriksa keuangan. Kelebihannya manajemen dapat dibagi bersama kalian, ya. Biasanya memang ini sudah profesional. Modal yang keuangan pasti lebih besar. Kemudian mudah memperoleh kredit dan kelangsungan usaha lebih terjamin. Hanya kelemahannya relatif lebih sulit mengambil keputusan karena ada banyak pihak yang terlibat. Kesalahan satu anggota pasti ditanggung bersama. Dan tanggung jawab juga tetap tidak terbatas. Jadi kalau firma itu bangkrut, maka harta pribadi bisa-bisa nyangkut juga. Oke. Apa peran BUMS? Nah, ini sebenarnya ada banyak ya. Uh, dalam bentuk kalimat yang lain gitu ya. Secara sederhana ada 5. Pertama, pasti tujuannya untuk mencari keuntungan. Kemudian bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menciptakan produk-produknya. Kemudian sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian. Ya, selain BUMN, juga BUMS berperan yang sama dengan BUMN. Sebagai pengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan seterusnya. Terakhir, BUMS itu menjadi oke. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi. Jadi apa yang bisa kita lihat dari peran BUMS dalam era pandemi? Nah, ini salah satu tugas yang akan saya berikan kepada kalian untuk melihat ya, menganalisis peran BUMS dalam membantu negara mengatasi pandemi. Oke, nanti di Google Form-nya saya sudah buat. Nah, salah satu materi yang akan kalian analisis adalah peran BUMS. Baik, ini tugasnya ya. Jadi tugas pertama untuk yang mandiri, kalian bisa mengerjakan beberapa soal, tidak banyak ya, 4 atau 5 soal, tetapi dalam bentuk analisis. Ya, silakan nanti klik linknya, nanti akan langsung tautan ini menyangkut di Google Form. Kemudian yang kedua, ini buatlah mind mapping. Ya, boleh dengan aplikasi kalau kalian bisa ya, aplikasi yang banyak tersebar di internet. Kemudian presentasikan
dalam bentuk video. Nggak usah lama-lama, 5 menit saja. Oke, nah, saya kira itu ya untuk belajar hari ini. 50-60 menit ke depan kalian bisa belajar secara mandiri. Ya, nanti 10 menit lagi sebelum selesai kita ketemu lagi ya, video conference, kita lihat hasil karya kamu dalam bentuk mind mapping. Oke, kita ketemu 10 menit menjelang jam belajar kita berakhir. Selamat belajar secara mandiri. Kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin juga ada kesulitan, bisa kita ngobrol via WA untuk mendiskusikannya. Atau kan kita sudah punya line group, nah bisa line group.